Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go. Halo adik-adik, ada Kak Jo, hai Kak Lina dan Kak Edi. Kita bersyukur hari ini kita mau beribadah kembali kepada Tuhan. Yuk kita berdua dengan sungguh-sungguh, gak main-main lagi adik-adik ya. Kita bersyukur penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu sempurna dan setiap hidup kita. Yuk kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau selalu bersama kami, Kau selalu melindungi kami.
jadi dari rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh katakan aku memuji-Mu. Adik-adik aja nyanyi ya, adik mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kau adik cinta Tuhan, karena kamu jadi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Adik-adik kata puji dengan sungguh-sungguh, meskipun di rumah adik-adik tapi adik bisa tetap memuji Tuhan. Katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dengan kami, Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami juga bertumbuh di dalam firman-Mu, kami menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan, kita menggerakkan badan kita. Ayo adik-adik semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan
memuji Tuhan, dan kita mau puji Tuhan sekali lagi nih. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita. Oke, bersetuju adik-adik? Amin, Oke, yes. kita ke satu pujian ini. Kita sama-sama ingin gerak bersama. Kita ingin memuji Tuhan lebih lagi. Oke, adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke. Shalom adik-adik Kids, apa kabarnya? Kak Pras percaya kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Di minggu kali ini, Kak Pras ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Pras berdoa ya adik-adik ya. Bapa yang berada di surga, terima kasih. Di kesempatan kali ini kami bisa berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pimpin kami semua agar kami semua bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik siapkan hati kalian dan telinga kalian untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini adik-adik, Kak Pras ingin share tentang persembahan yang terbaik. Adik-adik ingat nggak? Waktu sebelum terjadinya pandemi COVID-19, kita sama-sama pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, waktu itu kita memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan kita ke dalam kantong persembahan ya adik-adik ya. Bahkan ada adik-adik yang membantu kakak-kakak untuk melayani Tuhan dengan cara mengedarkan kantong persembahan tersebut. Nah, di zaman dahulu adik-adik, bangsa Israel itu memberikan korban persembahan itu kepada Tuhan dengan cara membakar korban persembahan tersebut adik. Mereka memberikan kambing domba, lembu sapi, ada yang juga memberikan burung dan lain sebagainya untuk sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan tidak semua orang itu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan korban bakaran kepada Tuhan karena biayanya cukup mahal. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa memberikan persembahan di zaman itu karena biayanya cukup mahal. Nah, Kak Pras ingin cerita tentang persembahan seorang janda miskin adik-adik. Jadi
pada saat itu Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah, dan pada saat itu banyak orang yang memberikan persembahan dan memasukkannya ke dalam kantong atau peti persembahan dari adik. Dan datanglah seorang yang begitu kaya dan memberikan dengan jumlah yang sangat banyak jumlahnya. Dan setelah itu ada juga seorang janda yang miskin datang untuk memberikan persembahan sebesar 2 peser, yaitu 1 duit. Dan pada saat itu Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh seorang janda tersebut. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa janda itulah yang memberikan paling banyak dan paling besar di antara yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena janda miskin tersebut telah memberikan seluruh nafkahnya, seluruh yang dia punya sebagai persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, persembahan itu tidak hanya berbicara tentang uang atau materi lainnya, tapi yang paling penting adalah kita mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Yuk kita sama-sama baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, dari kebenaran firman ini adik-adik, Rasul Paulus ingin menasihati kita untuk belajar mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Nah, karena tidak mudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih ingin mengikuti keinginan daging kita masih ingin main-main, kita masih bisa ingin melakukan hal sesuka hati kita. Itu sangat tidak mudah, adik. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dari kebenaran firman ini terdapat 3 poin penting yang kita bisa pelajari. Itu yang pertama adalah persembahan yang hidup, adik-adik. Ya, persembahan hidup adalah kita menaati perintah Tuhan. Jadi kita harus belajar menuruti kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, bukan keinginan dan kemauan kita yang harus kita turuti, tapi kehendak Tuhan lah yang harus kita turuti. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Roh Allah, tempat Roh Allah tinggal dalam hidup dan bersemayam dalam tubuh kita. Contohnya adik, kita waktu hari Minggu, kita seharusnya kita beribadah. Tapi karena keinginan kita malah main game, malah nonton film, dan lain sebagainya. Itu hal yang tidak baik, adik-adik. Kita harus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu persembahan yang hidup, yaitu memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, dan poin yang kedua yang kita bisa belajar adalah persembahan yang kudus. Karena itu yang paling penting, tanpa kekudusan tidak satupun orang dapat melihat Tuhan. Nah, contohnya bagaimana adik-adik? Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita? Dengan cara yang dulunya suka bohong, itu tidak berbohong lagi. Yang dulunya suka menyontek, tidak menyontek lagi. Dan yang dulunya suka berantem, sekarang jadi tidak suka berantem. Dan berbagai hal lainnya yang akan kita lakukan adik-adik. Nah, dan poin yang ketiga yang kita bisa belajar adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yaitu kita dengan cara memuliakan dan menyenangkan Tuhan dengan cara hidup kita, adik, dengan cara kita sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan, terus rajin berdoa dan baca firman. Nah, kita harus melakukan itu karena tubuh kita, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kebenaran firman hari ini, Kapras ingin ulang 3 poin penting tadi, adik-adik ya. Yang pertama adalah persembahan yang hidup.
Kita harus memberikan hidup kita harus memberikan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, kita harus memberikan persembahan yang kudus. Kita berikan hidup kita, tubuh kita yang kita jaga dengan kekudusan. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Yang ketiga, kita harus memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berikan hidup kita, tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan persembahan yang terbaik untuk kita dengan cara Ia turun dari surga, datang ke dunia, lahir di kandang domba yang hina. Dia rela menderita sengsara bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita manusia berdosa ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Itulah persembahan yang terbaik yang telah Tuhan Yesus beri kepada kita adik-adik. Oke, oleh karena itu kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik itu kepada Tuhan dengan cara kita memberikan tubuh kita memberikan hidup kita memberikan hati kita memberikan pikiran kita, tenaga kita kepada Tuhan. Kita gunakan hidup kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga harus rajin baca firman dan juga berdoa dan membangun keintiman bersama Tuhan. Oke adik-adik, Kaplas sudah selesai. Yuk kita berdoa. Ikutin Kaplas berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk bisa hidup benar dan hidup kudus, agar kami bisa dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan dengan roh-Mu untuk bisa jadi pelaku firman yang setia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday. God bless.